GoPro Hero 7 di tahun 2022. Terima kasih, langsung saja ke judul ya. Sudah saya sampaikan sejak tadi. Saya beli GoPro Hero 7 itu tahun 2017. Dan itu saya cerita dulu sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya pakai smartphone, pakai Samsung nggak salah. Itu kemudian supaya oke karena saya banyak di outdoor waktu itu ya. Itu saya tambahkan Zhiyun. Lalu muncullah GoPro Hero 7 yang ngeklaim bahwa ini sudah ada mechanical stabilizer bener ya, mechanical stabilizer yang ada di lensa. Dan kamera ini sejak saat beli itu sampai sekarang jadi device andalannya. Jadi saya sering pakai kemana-mana gitu ya, kayak lagunya Mbah Surip, tak gendong kemana-mana. Ini saya pakai kemana-mana. Saya seneng banget dengan device ini dan sampai sekarang pun ya itu masih kokoh meskipun sudah ada bocel di kanan kirinya. Jadi bayangan saya waktu itu memang terlalu halusinasi. Akhirnya saya tambahkan beberapa alat yang itu akhirnya tidak saya pakai ya. Yang pertama adalah dongle. Dongle itu saya beli. Jadi untuk urusan audio harus pakai dongle sendiri ini GoPro. Dengan dongle itu tentu saja saya akhirnya beli boom mic ya. Boom mic itu saya beli juga. Kemudian ditambah lagi dengan housing dari kameranya. Saya beli Ulanzi. Ditambah dengan perintilan kayak tongsis, kayak macam-macam itu. Dan ya akhirnya beli semuanya. Hal-hal yang besar yang saya beli, satu adalah dongle, kemudian juga mic. Itu tidak saya pakai sampai sekarang. Itu tidak pernah saya pakai dan akan saya jual lagi. Kenapa tidak dipakai? Karena ya akhirnya saya pakai indoor seperti ini, audionya saya rekam terpisah pakai Zoom H5, pakai mixer dan lain sebagainya. Itu adalah kebodohan saya dan jangan sampai diulangi, terutama bagi Anda yang tipe YouTuber indoor ya dan tidak butuh aktivitas luar yang pakai mic dan lain sebagainya. Mungkin Anda tidak ngevlog ya, jangan beli hal semacam ini. Kalaupun Anda memperhatikan audio benar-benar, mungkin beli merek yang lain ya, semisal Xiaomi atau misalkan atau device yang lain lah yang memungkinkan untuk langsung rekam outdoor itu dengan bagus. Kalau saya sekarang nggak bawa dongle itu kalau keluar, saya nggak bawa boom mic-nya. Kalau saya mau ngomong keras ya, mau audio bagus, tinggal ngomong yang kenceng aja deket-deket dengan kamera, itu sudah lebih dari cukup. Itulah kebodohan yang saya share kepada jenengan. Sekarang untuk menambah daya gedor dari device ini yang masih sangat bekerja dengan bagus banget di tahun 2022 ini, saya tambahkan satu ya. Lensanya ini saya tambahkan anti gores, kemudian layar belakangnya juga saya tambahkan anti gores itu yang pertama, itu sangat bermanfaat sekali. Yang kedua itu saya tambahkan baterai Pak Bro. Jadi baterai ini posisinya penting banget ya, dan mungkin yang paling penting ketimbang dongle audio yang harganya 700 atau 900 ribu waktu itu, saya lupa, itu tidak masuk ya. Jadi itu lebih, Anda investasinya lebih pada baterainya saja, itu sudah bagus banget. Kalau baterai itu ibaratnya itu jadi alat wajib ya, karena jelas ini baterainya akan cepat habis. Makanya perlu baterai tambahan. Saya beli dari Kingma sama chargernya. Jadi itu sangat membantu banget kalau Anda kehabisan baterai, karena memang ya baterainya cepat habis. Apalagi kalau sampean take-nya itu pakai 60 fps atau lebih dari itu cepat habis ya. Plus juga yang lain yang saya juga anjurkan selain juga tempered glass, anti gores, kemudian juga baterai, SD card yang gede ya. Saya beli SD card yang 500 GB itu sudah lebih dari cukup menurut saya sih. Itu juga jadi lebih enak gitu kalau kita mau rekam video panjang-panjang. Itulah 3 itu aja sih yang menurut saya juga jadi komponen penting ya. Pemakaian 2017 hingga 2022 ini saya sudah pakai ini macam-macam, mulai dari motovlog ya. Itu saya sampai beli tongsis yang ditancapin di helm, itu juga nggak jadi konten. Saya gunakan untuk liputan-liputan, untuk dokumentasi, untuk ya
dia enak banget dibawa kemana-mana karena dia kecil ya, sudah didukung, saya udah beli baterainya, jadi nggak khawatir apa audionya bullshit lah. Kalau audionya itu saya mending bersuara kenceng saja depan GoPro daripada beli dongle dan lain sebagainya itu. Nah, kebanyakan saya juga untuk pakai indoor dan sangat saya recommended sekali. Saya seneng banget sampai sekarang pun saya sering pakai ya. Di luar juga saya tentu saja pakai HP untuk nge-shoot terutama untuk konten-konten yang untuk TikTok ataupun Instagram Reels itu saya gunakan HP aja. Kalau ini saya gunakan khusus untuk YouTube, rata-rata untuk YouTube. Dan itu saja yang bisa saya ungkapkan. Device ini masih bekerja sangat bagus banget. Harganya kalau sampean cek di tahun 2022 ini harganya adalah sekitar 3.500.000-an dan itu sudah sangat bagus sekali ya. Oh iya, nggak ada kameranya. Kalau kita bisa post ibaratnya itu gimana letak posisi yang tepat depan kamera, itu juga pertanyaan bodoh sebenarnya itu. Kenapa? Karena Anda lihat lensanya di mana ya, tepatkan diri depan situ aja sudah cukup ya. Itu nggak butuh misalkan harus ada layar flipnya atau ada kamera layar depannya supaya kita bisa itu alasan mengada-ada saja. Cukup pose saja, Anda pose di depan lensanya itu sudah oke. Menurut saya begitu, tidak butuh layar-layar depan yang fancy dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kira ulasan ini semoga membantu Anda. Prosnya sudah Anda dengar semuanya ya. Ini kecil, enak dibawa kemana-mana, bandel ya, tahan, kuat ya. Meskipun juga bocel-bocel menurut saya sekarang itu kurangnya baterainya ya. Nggak usah beli dongle-dongle buat audio ya, wis nggak usah, itu nggak masuk pol. Dan yang terakhir tentu saja harapan saya bisa balik modal nih, balik modal. Semua peralatan ini bisa balik modal dari konten yang saya bikin. Tidak harus dari AdSense, tapi mungkin dari pesanan atau misalkan ya orderan begitu. Itu sih yang sedang saya kejar ya. Dan apakah mau ganti? Kalau mau ganti belum ya, karena memang belum balik modal. Jadi tidak ada gantinya dulu. Kecuali kalau memang sudah ada duit. Nah, mungkin saja saya akan kalau sesuai dengan kebutuhan saya mungkin handycam yang Sony atau Canon yang gede-gede itu memang enak, tahan baterainya, tahan lama juga untuk indoor ya. Kalau untuk outdoor tidak ya. Tapi kalau untuk indoor oke. GoPro ini outdoor indoor oke lah ya, asalkan baterainya cukup. Outdoornya top ya, top. Bahkan mungkin lebih dari barang yang satu ini. HP sebenarnya cukup sih, cuma ya ketajamannya kurang lah kalau dibandingkan dengan si GoPro Hero 7 ini. Jadi gimana GoPro Hero 7 di tahun 2022? Top marko top Mas Bro. Masih working properly, working very very good ya. Masih berfungsi sangat bagus di tahun 2022. Itu saya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita akan jumpa lagi di postingan yang lain. Kamsia, syukran jazilan and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan semuanya.